Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, semangat sekali ya pagi ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu Nihil. Masuk semua ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari kali ini menjadi berkah dan dapat dengan mudah kita hafal, kita pahami dan kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa kita pagi ini. Semuanya bersiap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmin. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah gak melihat orang yang sedang menanam pohon? Pernah, Bu. Atau kalian pernah gak menanam pohon itu sendiri? Pernah, Bu. Kalian tanam pohon apa? Tanam pohon ubi. Pohon singkong, Bu. Tanam ubi. Strawberry, Bu. Nah, lalu apa yang kalian harapkan dari menanam pohon-pohon tersebut? Apa, Bu? Buahnya. Buahnya. Ya, benar. Orang yang menanam buah mangga, misalkan, akan berharap mereka akan menanam buah mangga. Orang yang menanam padi, mereka akan berharap menanam memupuk padi. Begitu juga dengan stroberi, durian, ubi, atau yang lainnya. Seperti itulah kehidupan kita. Di dunia ini kita diperintahkan untuk menanam dan memupuk kebaikan sebanyak mungkin, untuk bekal kita di akhirat. Karena nanti di akhirat kita akan memanen pahala atas tanaman kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam tadi. Hal ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan ladang untuk menanam. Nah, jika di dunia kita menanam kebaikan, maka di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Tentunya juga dengan nikmat surga. Sebaliknya, jika kita di dunia menanam keburukan, maka di akhirat akan mendapatkan keburukan pula dan siksa api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu, apa hubungannya cerita tadi dengan pembelajaran hari ini? Anak-anak, di antara pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril nih kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang tahu itu tentang apa aja? Apa, Bu? Nah, di antaranya itu tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Hari ini kita fokuskan kepada iman, lebih tepatnya iman kepada hari akhir. Kiamat, ya benar. Tapi sebelum ke kiamat kita fokus dulu ke iman. Iman apa? Mempercayai. Percaya. Yang lain? Percaya, Bu. Ya benar, percaya. Namun secara arti luasnya, iman adalah ucapan yang dikeluarkan oleh lidah, serta kepercayaan yang diyakini oleh hati kita, lalu perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, lalu ada nih hal-hal wajib yang harus kita imani. Semuanya terangkum dalam rukun iman yang 6. Apa saja itu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, materi kita sesuai dengan rukun iman yang kelima di poin ke-5, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, di mana kita nanti sebagai umat Islam harus meyakini adanya hari akhir atau kiamat, dan hari itu pasti datang kepada kita semuanya. Termasuk di dalamnya kita mempercayai adanya tanda-tanda kiamat, adanya kebangkitan bagi kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat di dunia kita selama kita hidup. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hari kiamat?
kiamat. Hari kiamat itu adalah hari matinya semua makhluk-makhluk Allah dan binasanya alam semesta ini. Pada hari itu semua yang ada di dunia akan hancur lebur seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Anai-anai itu apa, Bu? Laron, anak-anak itu laron. Oh, lalon. Iya, laron. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membaca bersama-sama Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Saya yang membaca terlebih dahulu, nanti kalian yang mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah. wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Nah, selain daripada Al-Quran surat Al-Qari'ah ini, surat lain yang menyatakan bahwa kiamat itu ada adalah pada Quran surat Al-Hajj ayat 22. Nih, kalian bisa lihat di sini. Iya, Nih. Bu. Artinya yaitu sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu ada berapa macam-macamnya? Nggak tahu, Bu. Hari kiamat dibagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kiamat kecil, maka kiamat kubro adalah kiamat besar. Namun sebelum adanya kiamat kubro, sebelum kita meyakini adanya kiamat kubro, kiamat raksasa, kiamat dahsyat, hancurnya alam semesta ini, mau tidak mau kita harus meyakini adanya kiamat sugro itu, yaitu berakhirnya kehidupan kita masing-masing. Ini kiamat sebetulnya anak-anak. Kalau ada yang berbicara mengenai kiamat kubro, hancurnya alam semesta, itu sebetulnya tidak beda dengan hancurnya kita sendiri. Hanya kita sifatnya satu demi satu. Allah menghancurkan kita satu demi satu. Mati si fulan, mati si fulana. Dan ketika seseorang sudah mati, itu kiamat bagi dirinya sendiri. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Karena sudah tidak ada lagi artinya bagi dirinya dunia yang dia miliki selama mereka hidup. Nah, itulah kiamat sugro, kiamat kecil. Dan kita semua pasti akan melewatinya. Orang-orang yang berakal pasti akan tahu bahwa dirinya akan mati. Bahkan orang yang beriman maupun yang tidak beriman, mereka meyakini bahwa mereka akan mati. Cuman perbedaannya di antara orang yang tidak beriman, mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan mereka semasa mereka hidup di dunia. Mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan mereka setelah kehidupan dunia berakhir. Maka dari itu anak-anak, kita harus mempersiapkan diri kita dengan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Bisa saja itu 5 tahun kemudian akan menjemput kita,
atau besok, atau mungkin bahkan saat ini kematian sudah menunggu kita, baik dalam keadaan tubuh yang sehat atau dalam keadaan tubuh yang sakit, baik dalam keadaan kita kaya maupun dalam keadaan kita sedang miskin, baik saat kita sedang di rumah atau kita sedang berada di luar rumah, karena kematian tidak pernah memandang situasi dan kondisi kita sendiri. Nah anak-anak, setelah kiamat sugro tadi, selanjutnya dilanjutkan dengan kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Ya, kiamat kubro itu kematiannya seluruh makhluk-makhluk Allah dan hancurnya seluruh alam semesta. Nanti pada hari itu semua yang ada di daratan, yang ada di lautan, dan yang ada di langit saling porak-poranda. Gunung-gunung akan meletus dan hancur dan berhamburan. Lautan akan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Begitu juga dengan benda-benda yang ada di langit, mereka bergerak tanpa jalur dan tanpa kendali. Mereka saling bertabrakan, baik itu bintang, planet-planet lain, bulan, dan matahari. Bu, Ya, saya mau nanya, Bu. ya kenapa? Kiamat itu kapan sih datangnya? Besok. Angka belum amit. Kiamat kubro itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari itu akan tiba. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu kapan kiamat itu akan tiba. Namun Allah dan Nabi kita memberikan kita petunjuk berupa tanda-tanda yang akan terjadinya kiamat itu tiba. Di antara tanda-tanda itu ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang menandakan bahwa kiamat itu akan segera terjadi. Apa salah satu tanda-tanda kecil dari kiamat? Ada yang tahu? Enggak. Salah satu contohnya adalah diutusnya Nabi akhir zaman. Ini sudah pasti kita ketahui ya, bahwa Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Terus ada lagi orang-orang yang berlomba untuk membuat gedung-gedung yang tinggi. Sekarang sudah berapa banyak gedung-gedung yang tinggi? Sedangkan tanda-tanda besar dari kiamat adalah seperti keluarnya asap dukun, datangnya Dajjal. Nah, dia adalah seorang pendusta yang membuat kerusakan di alam muka bumi ini. Adanya dabah. Dabah ini binatang melata. Dia adalah binatang ajaib yang dapat berbicara kelak. Ada lagi matahari terbit dari timur yang tadinya dari barat, tiba-tiba menjadi di timur, berarti itu tanda-tanda kiamat akan datang, dan lain sebagainya. Nah, setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan selanjutnya, yakni alam akhirat. Nah, anak-anak, setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, nanti semua manusia akan mati dan akan mengalami proses kehidupan selanjutnya, yakni alam akhirat. Silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, yang pertama adalah alam barzah. Setelah dunia dan kiamat, kita akan masuki alam barzah, di mana alam barzah ini dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbangnya menuju akhirat, atau perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, di alam kubur ini kita akan ditanyai dan diperiksa mengenai amal perbuatan kita selama di dunia, apa saja yang kita perbuat oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, di mana ini adalah hari kebangkitannya manusia dari alam kubur yang akan diarahkan menuju pada mahsyar. Kebangkitan ini terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakalanya yang kedua setelah yang pertama di hari kiamat. Nah, seluruh manusia akan berkumpul di padang mahsyar itu dimulai dari zaman Nabi Adam sampai pada manusia terakhir yang dibangkitkan dari kubur. Selanjutnya ketiga yaitu Yaumul Hasyr, adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kubur di sebuah padang yang sangat luas yang dikenal dengan padang mahsyar. Nah, di sini nih. Setelah itu kita menuju ke Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, di mana Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan ini adalah hari perhitungan dan hari pertimbangan, yaitu hari di mana dihitung dan ditimbangnya amal perbuatan kita. Baik buruknya perbuatan kita di sana akan ditimbang dan dihitung. Kemudian kita akan
melalui jalan yang panjang, yaitu jalan Shirotol Mustaqim atau jembatan Shirotol Mustaqim. Dimana kalau kita memiliki amal sekecil apapun, itu akan mempengaruhi perjalanan kita di sana. Kalau kita memiliki amal yang jelek, maka akan membebani langkah kita. Begitu pula sebaliknya. Jika kita memiliki amal yang soleh, maka akan melancarkan langkah kita. Yang terakhir yaitu ada surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir di mana kita akan hidup kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili sekecil apapun itu. Jika semua perbuatan baik akan diberi balasan yang memuaskan berupa nikmat surga yang melebihi kenikmatan dunia, sementara perbuatan buruk mendapatkan balasan dengan siksa neraka yang amat sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Jadi, anak-anak mau pilih yang mana? Surga atau neraka? Surga, Bu. Jadi, siapa yang mau daftar sekarang? Enggak, Bu, ntar aja. Besok aja, Bu. Ya udah. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana iman kepada hari akhir, lalu apa saja nih hikmah dari mengimani hari akhir atau kiamat? Ada yang tahu? Jadi kita harus apa, Bu? Ayo, apa? Hikmah dari mengimani hari akhir, kita bisa lebih rajin lagi ibadahnya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, baik dari sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Kita juga lebih waspada terhadap apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Oke anak-anak, sebagai penutup dari Ibu, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Sekarang kita tentunya makin yakin akan datangnya hari akhir atau kiamat, dan rangkaian-rangkaian kehidupan yang setelahnya pun pasti akan kita lewati. Pada hari itu manusia pasti akan merasa gelisah dan tersiksa jika apa yang mereka bawa adalah amal-amal yang buruk. Sebaliknya, jika kita memiliki amal-amal yang baik, kita akan merasa tenang dan tentram. Oleh sebab itu, introspeksi adalah sesuatu yang penting sebagai perwujudan iman kita kepada hari akhir. Nah, anak-anak, demikianlah materi hari ini berakhir. Mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam